Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Dokter, kadang-kadang nih dok ya, namanya juga manusia ya, kadang-kadang kita minum obat walaupun sudah sering, kadang lupa juga nih, kalau misalnya minum obat itu kan harus rutin. Contohnya aja tiba-tiba dia lupa karena ada 1 dan 2 hal, apakah boleh nanti di besokannya diminumnya jadi double atau di skip aja nih? Gimana dokter kalau terkait dengan tuberkulosis ini? Jadi ini nanti jadi bisa begitu, tapi ada batasnya, tidak boleh lebih dari jangka waktu tertentu karena ini akan mempengaruhi panjang pengobatan. Nah, makanya memang TB ini nggak bisa sendirian dihadapi ya. Jadi kalau seorang terkena TB, biasa kita di rumah sakit nyari siapa nih yang bisa kita pakai untuk memantau si orang ini, namanya pengawas minum obat PMO. Nah, ini biasa kita edukasi dan setiap kali dia ngambil obat, si PMO ini harus sebaiknya ikut biar kita edukasi ulang untuk membantu mengingatkan agar si obat ini jangan sampai terlewat gitu. Kalau cuma 1-2 hari mungkin bisa ditolerir, tapi kalau sampai lebih dari seminggu kita sih biasanya sayang ya kalau dimulai dari awal lagi, karena kan capek juga minum obat setiap hari. Banyak juga ya obatnya. Iya, dan ini program, sayang ya. Baik, berarti memang harus patuh, intinya adalah patuh ya. Jadi pemirsa dimanapun Anda berada, kita lihat bahwa kata kunci dari tuberkulosis ini adalah bagaimana kita mematuhi untuk minum obat itu sendiri, dan jangan lupa bahwa ini juga untuk kebaikan kita bersama. Ya. Baik dokter, dilanjutkan lagi nih terkait dengan pengobatan. Nanti kita tahu bahwa pengobatannya ini mungkin obatnya juga banyak, dan dokter tadi menyinggung sedikit di awal-awal itu tentang bagaimana mungkin kemungkinan untuk DM ya, terlebih lagi untuk adanya kerusakan pada pankreas, sehingga mungkin bisa 2 hal ini, TB dan DM ini jadi dikaitkan satu dengan yang lain. Nah dokter, bagaimana untuk mencegah terjadinya ada pengerusakan yang lebih lanjut nih dokter? Jadi jangan sampai mungkin, jadi orang juga takut jadinya kan minum obat, jangan-jangan kalau misalnya saya minum obat TB mungkin saya nanti yang lainnya yang rusak, atau ginjal, paling sering orang kan menakuti terjadinya kerusakan ginjal saat minum obat yang banyak, atau sebaliknya DM juga begitu, jadi akhirnya malah bukan sembuh, malah jadinya terbengkalai dua-duanya. Nah ini gimana dokter? Iya, tadi kan kalau kita minum obat TB ini akan ada evaluasi dan monitor. Jadi ada saat di mana dia setelah sampai bulan keberapa dia akan melakukan pemeriksaan fungsi hati. Bahkan sebelum diterapi pun akan ada pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, itu pasti dicek. Dan itu akan di follow up, nggak hanya diperiksa sekali. Jadi kita bisa pastikan, dan tidak segampang itu gara-gara obat TB dia akan merusak pankreas kayak gitu, tidak segampang itu. Tetap aja kita kembali ke kondisi tubuh seseorang, itu kan tiap orang beda-beda. Nah kalau sampai sudah ada standar pengobatan TB, itu pasti sudah melalui penelitian dan obat ini sudah digunakan lama gitu. Jadi memang untuk penyakit DM kan, penyakit-penyakit ini memang DM, penyakit jantung dan kardiovaskular itu kan memang sekarang angkanya tinggi. Jadi memang terbantunya dengan itu follow up pemeriksaan evaluasi karena akan dicek. Baik, jadi jangan takut khawatir gitu ya dok jangan ya. takut. Baik, jadi ada yang akan memonitor nih pemirsa untuk mereka yang sedang dalam pengobatan TB. Jadi tetap dilakukan dengan baik. Kepatuhan itu sangat diperlukan untuk mereka yang mengalami tuberkulosis ini ya, seperti itu. Nah dokter, mungkin kembali menyinggung tentang COVID-19 ini dokter. Setelah dokter berkecimpung dengan mereka yang dalam artian memiliki penyakit tuberkulosis ini, apakah ada kasus di mana tuberkulosis ini ada di pasien yang juga COVID-19 atau mereka yang dengan COVID-19 memiliki tuberkulosis? Nah ini gimana dokter?
kita pernah menemukan pasien dengan COVID-19 ini juga menderita TB. Bisa ada sih kasusnya dan memang bisa terjadi. Gitu. Kalau begitu pengobatannya kira-kira apakah tidak akan bertentangan satu dengan yang lain misalnya gitu dokter, karena kita kan belum paham juga ini dokter, ini gimana dokter kira-kira? Iya. Kalau begitu dia terdiagnosis TBC ini kan bakteri ya, sudah pasti harus ada antibakterinya. Nah itu regimennya kita usahakan sih tetap dapat gitu. Dan si COVID-19 kan viral, virus. Dan selama dia masih dalam kondisi bagus, kan yang dia minum itu kebanyakan untuk COVID ini kan multivitamin. Selama dia parunya tidak menjalar ke infeksi yang lain, obat anti TBC ini aman untuk diminum, tetap bisa diteruskan. Apalagi kalau dia menderita COVID, kan banyak tuh penderita COVID tidak bergejala. Nah itu lebih enak lagi kan, sekali vitamin, jadi ya kekebalan tubuhnya lebih baik, penyakit TBC-nya tidak pengobatan TB-nya tetap bisa dilanjutkan. Iya. Oke, baik, berarti tidak masalah gitu ya? Tidak masalah, karena ada kasus juga di mana pasien dengan TB ada COVID-nya atau COVID dengan TB, jadi bisa berjalan secara bersama-sama. Justru harus diminum obat anti tuberkulosisnya. Nanti kalau stop, ulang lagi dari awal. Sementara kondisi tubuhnya pasti kan lagi lemah ya. COVID-19 kan juga dia menyerang kekebalan tubuh kan ya. Jadi memang harus dilakukan secara bersama-sama gitu ya dok ya. Baik, selanjutnya dokter, apakah boleh bertanya terkait dengan kasus misalnya ada mereka dengan kasus TB paru ya, TB paru begitu, kemudian menularkan kepada seseorang, tetapi orang itu bukan TB paru juga nanti terinfeksinya kepada TB yang lain, misalnya tulang atau usus. Apakah ada kasus seperti itu kira-kira dokter, atau memang harus dari TB paru pasti akan ke TB paru yang lain gitu? Iya, kan kalau TBC ekstra paru tidak menularkan, menularkan melalui TB paru. Oke, baik. Berarti dia tidak akan menular lagi kepada organ yang lain ya dok ya, pasti hanya paru ke paru gitu ya dok ya? Oke. Kalau dari TBC ekstra paru dia tidak menularkan ke yang lain, tapi kalau misalnya dari TBC ekstra paru dia bisa komplikasi ke organ tubuh yang lain itu bisa. Bisa ya dok ya? Bisa, makanya harus berobat teratur biar nggak ada komplikasinya. Nah itu ya, jadi tetap tadi kata kunci dokter adalah kepatuhan, kemudian monitoring lagi ya, evaluasi itu. Jadi pemirsa dengan tuberkulosis atau mereka yang mengenal juga keluarganya yang dengan tuberkulosis harus disarankan untuk mematuhi ya obat ini untuk tetap diminum ya dok ya, seperti itu. Oke, selanjutnya nih dok, pertanyaan berikutnya adalah kita sudah tahu nih bagaimana mengobatinya. Sekarang mencegahnya ini dokter ya, buat kita-kita yang saat ini mau supaya resiko kita turun nih untuk dapetin si tuberkulosis ini. Nah ini gimana dokter? Ya, pencegahannya itu yang sudah pasti itu dengan PHBS. PHBS itu pola hidup bersih dan sehat. Nah bagaimana kita makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup. Lalu selain itu usahakan ventilasi dan sirkulasi udara di rumah itu baik. Nah untuk mencegah beredarnya kuman TB ini di lingkungan yang tertutup gitu ya. Jadi usahakan di mana sinar matahari juga masuk cukup gitu. Lalu selain itu penggunaan masker. Jangan lupa masker harus selalu digunakan. Lalu dengan cuci tangan sesering mungkin. Kembalinya tetap ke PHBS ya. PHBS ya. Seperti sekarang juga protokol kesehatan juga ya dok ya, tetap harus dilakukan pakai masker. Jadi COVID ini, pandemi COVID ini membantu kita untuk hidup lebih bersih dan sehat ya. Iya betul sekali. Mungkin ada hikmahnya juga nih dok ya, di balik sebenarnya kalau bisa katakan pandemi ini pasti ada hikmah yang bisa kita petik juga. Jadi kita juga jadi istilahnya jadi belajar waspada juga, lebih aware bahwa untuk perilaku hidup bersih dan sehat ini penting sekali ya dilakukan. Dan satu lagi untuk pencegahan tuberkulosis ini jangan lupa pada bayi lakukan vaksinasi BCG. Ya itu dia. Nah ibu-ibu yang punya anak kecil atau mungkin sedang hamil saat ini, nanti saat melahirkan jangan lupa untuk anak-anaknya diberikan vaksinasi BCG itu ya, untuk pencegahan ya sedini mungkin seperti itu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri, diet yang seimbang
pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.